Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja respon Anies Baswedan soal pernyataan Heru yang menganggap bahwa dirinya dianggap sebagai dikambing hitamkan ya. Kata Heru, boleh ya berkontestasi tapi jangan bawa nama saya. Kabarnya begitu. Ya, inilah ya pernyataan dan respon Anies Baswedan soal kritikan-kritikan kepada Heru Budi ya. Soal dikambing hitamkan jelang pilkada. Kata Anies Baswedan, rakyat yang menilai. Rakyat yang menilai di situ begitu kan. Berkali-kali Anies Baswedan mengucapkan kenapa ketika rakyat mengkritik kepada Heru seolah-olah Heru tidak menerima begitu kan. Padahal mereka pejabat publik ya, mereka pejabat pemerintah. Kalau tidak ingin dikritik oleh rakyatnya sendiri, nggak usahlah ya jadi PJ, nggak usahlah jadi gubernur dan sebagainya begitu. Dan Anies Baswedan hanya menyampaikan itu. Kenapa? Ya yang dituduh kok Anies Baswedan. ini salah di situ begitu kan ya. Dari bahasa si Heru mulai agak greget begitu kan kepada Anies Baswedan. Mulai agak spontanitas mereka agak marah-marah di situ. Lihat saja ya dari video-video yang saya amati, Heru Budi ya benar-benar agak begitu gimana begitu. Padahal memang kenyataan masyarakat itu membuka data yang ada bahwa KJP di situ begitu ada pemotongan-pemotongan bagi orang-orang yang kemudian kabarnya kata Heru begitu kan ya, ada yang layak dan ada yang tidak layak. Bagi Anies Baswedan menjawab di situ begitu kan. Menjawab insya Allah akan kembalikan dengan setara mereka. Nah, dengan adanya unggahan seperti itu maka si Heru mulai terpancing begitu kan ya. Memang iya sih, kepemimpinan Heru apa sih prestasinya? Coba saya tanya begitu. Sampai hari ini sudah berapa tahun mereka ya tidak kedengeran prestasi sedikit pun ya oleh Heru. Malah mengklaim sana sini, mengklaim sana sini, mengklaim sana sini. Ini gimana coba bayangkan. Artinya apa? Artinya setidaknya mungkin seorang Jokowi salah ya menempatkan si Heru di situ begitu kan ya. Justru ya si Heru malah sebaliknya. Nampaknya kalau menurut saya pribadi tidak ada perkembangan yang kemudian bisa bisa mereka ada kemajuan di DKI Jakarta. Ini gaya kampanyenya nggak berubah Bapak ini, kata netizen. Biasa dalam hak komentar begitu kan ya, dalam hak pro dan kontra begitu. Bahkan ya ketakutan boroknya dibuka habis. Rakyat DKI sudah tahu kok siapa Heru. Komentar dari netizen ya. Sudah dapat partai. Ini komentar-komentar dari netizen. Rakyat dan masyarakat menilai ya bahwa Anies Baswedan kabarnya ya tidak layak dan sebagainya. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Kok masih ada ya pendukung-pendukung dari Heru ya, pendukung-pendukung dari lawan Anies Baswedan yang mengatakan seperti itu. Apakah mereka tidak pernah keliling Jakarta? Bagaimana Jakarta situasi saat ini begitu kan ya. Prestasi Anies Baswedan sangat luar biasa, gagasannya sangat luar biasa. Saya kira begini logikanya. Tidak mungkinlah seorang gubernur ya dicalonkan lagi oleh masyarakatnya kalau mereka tidak punya prestasi. Itu satu begitu kan. Satu, bahkan ya saya kira dengan adanya pencalonan Anies Baswedan saat ini sudah banyak yang mengakui bahwa prestasi ini sangat luar biasa, kecuali PSI begitu kan. Nampaknya PSI juga malu-malu mereka. Yang kritik dulu siapa? Jangan-jangan simpatisan ya PSI. Saya kira kalau PDIP sekarang tidak terlalu kritik kok kepada Anies Baswedan, justru membanggakan bahwa Anies Baswedan punya prestasi sangat luar biasa. Ya inilah dalam politik hari ini. Orang-orang itu termakan dengan situasi dan kondisi di mana mereka untuk yang pertama adalah ada pro dan ada kontra begitu. Biasa dalam dunia politik kita. Tapi saya membayangkan kalau Indonesia dipimpin oleh Anies Baswedan, saya kira ini ada kemajuan yang sangat luar biasa. Dan kita rasakan hari ini begitu kan. Kenapa kok masih ada pro dan pro dan kontra? Ya bagi kami pro dan kontra biasa-biasa aja begitu. Ketika Anies Baswedan merespon pernyataan dari Heru, ya terus kemudian dianggap mengkambing hitam kan kata Anies Baswedan, nih rakyat yang menilai. Memang betul di situ begitu kan. Bahkan Anies respon pernyataan Heru Budi soal dikambing hitamkan jelang pilkada. Rakyat yang bisa menilai. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membalas soal pernyataan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang meminta ya
untuk tidak dikambing hitamkan jelang Pilkada 2008. Anies menyebutkan bahwa kerja kinerja Pemprov DKI dinilai oleh rakyat. Adapun tentang kinerja dan Pemprov itu adalah rakyat yang nantinya akan menilai, rakyat yang nanti akan memberikan apakah persetujuan atau ketidaksetujuan, kata Anies Baswedan. Jadi kata Anies Baswedan, ini rakyat yang bisa menilai, begitu kan? Semuanya rakyat. Kalau rakyat yang mengatakan seperti itu, kenapa mereka langsung mengatasnamakan jangan kambing hitamkan saya? Inilah akibat ketidakmampuan si Heru untuk mengelola daerah, untuk mengelola seruang lingkup DKI Jakarta, pada akhirnya ya seperti itu, begitu kan. Makanya sampai hari ini ada nggak media-media yang kemudian ada prestasi Heru, begitu kan ya? Tidak ada kabar seperti itu, begitu kan. Yang mungkin kalau ada tidak begitu krusial lah, tidak begitu penting, begitu kan. Ya, inilah politik yang ada. Nampaknya seorang Jokowi memberikan Heru nampaknya gagal, begitu kan ya. Memberikan PJ di situ, begitu. Ya wajar kalau masyarakat mengatakan seperti itu. Itu kan penilaian masyarakat ya. Ya harus diakui lah, begitu kan ya. Apa susahnya sih mengakui di situ, begitu kan? Bahkan Anies meminta agar masyarakat dibiarkan menggunakan demokrasi dengan nilai kinerja pemerintah. Bahkan ya, seperti diberitakan sebelumnya, Anies menyinggung terkait manfaat yang terpotong di hadapan para pendukungnya menjelang Pilkada Jakarta. Heru Budi pun menjelaskan bahwa mulai menjadi PJ Gubernur pada Oktober 2022 dan APBD saat itu masihlah berjalan dan APBD 2023 sudah disusun, katanya, begitu kan ya. Bahkan ya saya kira ini yang menjadi acuan bahwa orang-orang saat ini begitu ketika menjabat sering mereka begitu kan tidak menerima apa yang kemudian mereka kritik. Padahal kritikan itu sangat bagus bagi kami, begitu kan ya. Bahkan Heru itu sudah berkali-kali membantah dirinya tidak pernah memberhentikan kegiatan untuk masyarakat Jakarta. Salah satunya, begitu kan. Tapi pada kenyataannya masyarakat bisa menilai ya bagaimana nuansa-nuansa yang ada selama ini, kebijakan-kebijakan yang ada selama ini. Nampaknya si Heru itu tidak berkutik mereka, begitu kan. Ketika masyarakat yang sudah mengatakan bahwa kepemimpinan Heru itu adalah sangat-sangat gagal dan sebagainya, dan pada akhirnya ya si Heru ingin cuci tangan, begitu kan. Ya ingin cuci tangan juga, begitu. Pada akhirnya apa susahnya mengakui bahwa mereka tidak begitu efektif, gitu aja. Ya karena pemimpin sekarang ini tidak mau ya dikritik sana sini, tidak mau dikritik sana sini, ya gimana begitu. Ya inilah realitas politik yang ada. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe karena ada begitu banyak berita-berita viral setiap harinya.